Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dewi Indrianti Badriah. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, panjang umur, dan diberi anak yang soleh-solehah, dan sukses dunia akhirat dimanapun kalian berada. Oh iya teman-teman, jika teman-teman punya pengalaman tentang keajaiban sholawat, bisa kirim ke WA saya plus 886989031 atau DM di Instagram saya, bisa melalui PC, telepon atau chat, terserah teman-teman. Nanti saya tampilkan di video saya di channel YouTube saya, dan kita bisa berbagi ilmu untuk orang lain, barangkali bermanfaat ya teman-teman. Dan bisa menjadikan amal jariah teman-teman dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya mau menceritakan keajaiban sholawat yang diberikan Allah kepada saya. Begini ceritanya teman-teman. Waktu itu kan anak saya butuh dana untuk masuk kuliah. Pertama kali itu bayar uang gedung sekitar 28 juta. Terus saya bingung, nggak punya tabungan, soalnya gajian saya itu ya bulanan, terusan nanggung utang banyak gitu kan. Lah saya tuh sedih banget gitu, rasanya pengen nangis gitu, bingung. Saya mikir saya cari uang di mana gitu. Terus saya tuh lihat YouTube, ceritanya lihat YouTube. Saya itu lihat video Ustadz Yusuf Mansur tentang sholawat gitu. Saya mendengarkan gitu cerita dari Yusuf Mansur itu, Pak Ustadz Yusuf Mansur. Nah terus saya itu terus mencoba mengamalkannya. Mungkin kalau saya dalam hati itu, kalau emang ini jalanku untuk mendapat bantuan dari Allah, saya akan jalankan gitu. Terus saya tuh membaca sholawat teman-teman. Saya membaca sholawat dari jam 1 saya bangun, terusan sampai jam 3 selesai sholat tahajud gitu. Terusan jam 3 saya tidur, terus subuh saya bangun, saya baca sholawat lagi. Saya sholat saya perbaiki. Saya melakukan sholat 5 waktu itu di awal waktu. Terus saya melakukan sholat qobliyah ba'diyah, sholat rawatib itu. Terus saya melakukan sholat hajat 2 rakaat, sholat istikharah 2 rakaat, sholat tasbih juga. Saya sholat tasbih, terusan sholat tahajud, sholat witir 3 rakaat. Saya tuh ya masih sedih ya, anak saya tuh tinggal 1 minggu lagi itu. Pokoknya saya walaupun keadaan sedih, saya membaca terus itu. Terus saya sambil kerja ya juga membaca gitu. Cuma tidur doang ya, enggak membaca sholawat itu. Terus sudah waktunya itu tiba. Saya tuh punya pemikiran gini, saya mau pinjam sama bos saya gitu. Itu bos yang pertama itu teman-teman, yang seorangnya sangat pelit gitu. Barangkali itu dia pemikirannya berubah gitu karena saya baca sholawat gitu. Lah
saya sudah rencana, terus itu namanya fotonya itu saya apa namanya pegang-pegang gitu, saya berdoa dalam hati, ya Allah semoga bosku ini hatinya memberi pinjaman sama saya uang gitu untuk membayar anak saya bilang gitu. Terus apa namanya udah siang hari, kira-kira jam 10 gitu, jam 10 siang kan saya rencana mau kirim uang kan. Ya Allah, selesai saya melakukan sholat duha itu, saya sholat duha dulu, bilang sama Allah, ya Allah semoga bosku ini apa namanya mau menjamkan uang pada saya gitu 15 juta gitu. Terus apa namanya terus dia itu, saya bilang itu sudah bilang ketemu dia kan nganterin anak sekolahnya gitu, udah bilang gitu. Dia responnya itu bertele-tele gitu, suruh lapor agent lah, suruh ini itu persyaratannya gitu. Saya bingung, saya tuh sampai kepala saya pusing gitu mikirin, ya Allah gimana ini ya, aku ngomong. Terusan saya tuh udah jam hampir jam 12, saya harus kirim uang ke anakku, saya bilang gitu. Terus habis makan siang, saya habis sholat zuhur, saya berdoa lagi, ya Allah tolong bantu aku, saya mau kirim anakku 28 juta gitu kan, kurangnya 15 juta kan, bingung saya cuma punya tabungan berapa, pokoknya kurang 15 juta itu. Saya butuhnya duit kan 28 juta gitu. So, saya tuh apa namanya kerja itu sampai nangis terus gitu, mataku merah gitu, langsung apa namanya setelah saya ditelepon sama agenku, sama majikanku juga gitu. Saya istilahnya kompromi gitu. Saya malah disuruh apa nama ditanya-tanya utang bank, utang ini ya. Saya udah utang banyak, utangku di saudara udah banyak, di bank masih penuh, apa namanya ditagih debt collector sana sini lah. Saya kan pusing kan gitu, banyak masalah. Terusan apa namanya saya tiba-tiba itu saya ditelepon teman. Ya saya ditelepon teman itu, pertama hati saya tuh, ya temanku ini ya biasa telepon, tapi saya tuh nggak menyangka gitu loh kalau temanku ini mau ngasih pinjaman ini. Saya nggak menyangka, pikiranku tuh nggak mikir sama sekali gitu. Temanku telepon sama saya, tanya, Mbak kamu lagi apa? Lagi duduk. Kok kamu nangis kayaknya gitu. Masa saya bingung, hari ini kan saya mau kirim uang ke anakku 28 juta tapi kurang 15 juta, aku bilang gitu. Aku cuma punya tabungan segini gitu. Langsung tiba-tiba temanku tuh bilang gini, tak pinjamin piye ngono. Aku ada uang apa namanya lah berapa ngono, ntar tak hitungin dulu. Terusan temanku itu ngitung uang itu ada uang 14,5 juta. Langsung adanya 14,5 juta, mau tidak? Ya mau, rapopo lah sana. Terusan temanku bilang gini, ya sudah sana ngomong anakmu mau dikirim, mau dipinjami temanku gitu. Ya Allah Gusti, saya tuh ya Allah rasanya hati saya tuh kayak disiram air. Ya Allah alhamdulillah, saya tuh nangis gitu. Ya Allah saya tuh nangis bahagia saking terharu. Nggak ada proses 5 menit itu, nggak berdele-dele, saya nggak membungain ya enggak, itu dipinjemin sama temenku, itu dipinjemin 14,5 juta itu. Ya Allah saya tuh nangis, saya tuh terharu. Ya Allah terima kasih ya Allah, kamu telah menolong saya, kamu dengan aku bilang gitu, terima kasih ya Allah. Sedangkan bos saya yang saya gadang-gadang saya mau pinjamin, udah saya nggak ngurusin lagi.
dia benar-benar ditakdirkan untuk menyakiti saya dan tidak menolong saya. Dia itu adanya itu hanya menyakiti saya dan pelit sama saya itu, bos saya itu. Saya udah ngurusin bos saya itu lagi. Terus saya itu temanku itu ngomong udah ditransfer ke anakku, kan udah tak kasih nomor rekening anakku gitu. Terus anakku langsung ngurusi itu biaya untuk bayar gedung masuk kuliah pertama kali itu. Ya Allah, alhamdulillah tuh, semuanya itu berkat sholawat teman-teman. Makanya saya menyarankan teman-teman kalau punya masalah apapun gitu, baik masalah keuangan, masalah hutang yang ditagih, debt collector, atau masalah apapun, sebaiknya teman-teman itu mencobalah baca sholawat. Soalnya apa, kadang begini teman-teman, baca sholawat itu kadang itu prosesnya setiap orang berbeda-beda. Kadang ada yang lama, ada yang cepat gitu. Soalnya apa, Allah itu mengetahui kebutuhan kita teman-teman. Jadi semuanya itu butuh proses teman-teman. Saya itu baca sholawat itu sebelumnya itu udah sedekah 3.700.000 gitu, 3.700.000. Tapi jadi tadinya itu uang itu 3.700.000 itu saya untuk persediaan anak masuk sekuliah gitu, tapi saya sedekain gitu ceritanya. Terusan tapi kan saya kan menurut Allah kan saya masih punya gaji bulanan kan, gaji saya kan setiap bulan masih ada. Jadi Allah itu memberi pertolongan sama saya itu dengan teman meminjamkan tanpa bunga, dan enggak ada 5 menit langsung dikasih pinjaman gitu. Saya merenung gitu. Jadi setiap orang itu untuk mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda teman-teman. Jadi prosesnya ada yang lama, ada yang cepat gitu, tergantung dosa-dosa kita, tergantung kebutuhan kita, tergantung kita itu istiqomah atau enggak gitu. Terus saya yakini itu, saya pokoknya apapun yang terjadi itu saya istiqomah sampai sekarang itu, apapun ya itulah. Saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih sama Allah. Jadi sholawat itu benar-benar wasilah dari sholawat itu benar-benar menurut saya itu sangat ajaib lah. Pertolongannya ada dengan kita membaca sholawat itu sangat nyata teman-teman. Ya sudah, terima kasih ya teman-teman telah menonton video sampai selesai. Semoga teman-teman yang lagi punya masalah mau mencoba baca sholawat, dan semoga disegerakan Allah memberi pertolongan pada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.